Aku sering banget dengar istilah jalur tengkorak. Ya. Ada jalur itu, Ki? Aku pernah malam-malam di alas roban sama salah satu TV. Ketika nggak ada lampu, kita ngelihat tangan kita sendiri segini nggak kelihatan. Saking gelapnya. Saking gelapnya dan nggak ada penerangan. Dia itu ngelihat ada makhluk duduk di atas. Malah atas videonya batu. sempat ada kok videonya itu, entah itu editing atau apa gitu ya. Cipularang ya itu ya? Iya, tapi cerita itu dibangun begitu kuat sehingga kita yakin, kita percaya gitu. Di spion tengah. Spion tengah. Itu ada cewek duduk gini. Dalam mobil. Di dalam mobil. Pas aku lihat ke spion atas itu, dia ngeliatin, bener-bener mata ketemu mata di Jadi spion. ketemu di spion gitu ya matanya? Ya, yang ngeri. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kita baru merasakan duka yang sangat dalam ya. Kita berduka dengan kepergian 11 orang. 11 orang. Siswa dari SMK Lingga Kencana, Dharma Wisata di daerah Ciater Subang. Ya, Dharma Wisatanya ke Tangkuban Perahu katanya. Tangkuban Perahu ya, bisnya mengalami kecelakaan yang parah banget. Wah, parah banget itu. Berangkat dari kasus itu, Ki, kita nggak akan ngebahas faktor teknis atau human error atau faktor alam yang menyebabkan kejadian kecelakaan itu, karena KNKT sekarang sedang bertugas menyelidiki apa penyebabnya, terus segala macam. Yang pasti kita berdoa semoga korban ditempatkan di sisi Tuhan ya, Ki, ya. Amin. Keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan dan jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai terjadi lagi. Betul. Ki, aku tertarik dengan beberapa kecelakaan belakangan ini. Ingat musim lebaran kemarin yang Grand Max di Hajar Bus tuh? Ngeri banget. Habis itu satu. Di kanan jalan, kemudian kita tarik mundur lagi ke belakang kasus almarhumah Vanessa Angel. Ya. Almarhumah istri Bang Saiful Jamil. Ya. Terus tragedi Python yang juga tidak kalah heboh. Wah, itu serem banget ya. Aku sering banget dengar istilah jalur tengkorak. Ya. Ada jalur itu, Ki? Banyak, dan kebetulan kalau yang terkenal di Indonesia ya, hampir 80% udah pernah aku lewatin semuanya. Itu memang jalur-jalur yang apa ya, selain kewaspadaan pengemudi dan fitnya kendaraan memang harus jadi concern utama, itu juga memang ada sesuatu yang lain di situ. Karena kalau nggak mungkin disebut jalur tengkorak, memakan banyak korban seperti itu. Contoh yang kemarin kecelakaan apa namanya, SMK itu? SMK Linggapura ini. Lingga Kencana? Lingga Kencana, iya maaf. Lingga Kencana ini kan satu jalur yang memang terkenal sekali, banyak memakan korban jiwa, sampai diperbaiki berkali-kali dengan keamanan yang diperbaiki juga. Tapi ya tetap selain terlepas dari faktor teknis ya, faktor teknis. Kemarin apa namanya, ada beberapa polemik yang katanya bisnya dimodif. Terus habis itu kalau bis itu jadi kita nggak mikirin seperti kita nyetir mobil ya. Iya, betul. Sistemnya hidrolik semua dengan bodi sebesar itu kan. Itu power juga sebesar itu. Itu dia. Dan apa namanya? Ya meminimalisir korban lah, antisipasinya meminimalisir korban. Tapi di jalur itu sendiri, itu memang ada sesuatu yang lain. Kenapa dia disebut dengan jalur tengkorak? Aku disclaimer dulu. Sebelumnya kalau ada pun beberapa orang mengatakan kalau kecelakaan ini disebabkan oleh faktor-faktor setan. Bukan faktor mistis ya, faktor setan. Seperti bisnya diganggu gendruwo atau kemudian diganggu kuntilanak segala macam. Aku sih nggak lihat seperti itu ya. Aku nggak lihat seperti itu. Tapi memang apa namanya, ada beberapa jalur yang nanti dimana jangankan manusia, benda mati pun itu bisa terpengaruh seperti itu. Banyak. Contoh salah satunya di Ciater itu tadi. Kemudian kita bicara Jawa Barat dulu lah. Ciater, kemudian Cikidang itu Sukabumi arah Pelabuhan Ratu itu juga aku pernah ke situ dan pernah ada bis masuk jurang. Kemudian kita pindah ke daerah Jawa Tengah di Alas Roban. Aku pernah malam-malam di Alas Roban sama salah satu TV.
ketika nggak ada lampu, kita ngelihat tangan kita sendiri segini nggak kelihatan. Saking gelapnya. Saking gelapnya dan nggak ada penerangan. Jalur lama ya, aku bilang jalur Poncowati. Ingat, itu jalur Poncowati, jalur lama. Kemudian jalur Pantura, ada beberapa yang Pantura yang non tol ya, yang dual jalan tol, jalur lama Pantura itu, jalur Dendles ya. Ya, jalur Dendles, bener. Itu memang ada beberapa spot yang memang nanti bisa seperti itu. Kemudian kita geser lagi ke daerah Jawa Timur, mulai dari perbatasan lah, Alas Mantingan, kemudian Alas Saradan, hutan Saradan itu dari Madiun menuju ke Kertosono itu juga, wah, kita bisa lihat beberapa, nggak tahu kalau sekarang masih dipajang nggak. Kalau dulu beberapa bangkai mobil dipajang di situ. Yang pernah kecelakaan di situ. Pernah kecelakaan di situ. Kemudian geser lagi ke Paiton, itu yang tadi dibilang ada tragedi. Itu korbannya banyak banget ya kalau nggak salah ya. Habis semua, satu bis 54 orang habis semua. Terbakar. Dan itu kejadiannya mirip nih. Kejadiannya mirip sama yang di Lingga Kencana. Itu juga siswa-siswa SMK. Siswa-siswa SMK setelah dari Bali mau balik ke Jogja. Kena tragedi di situ, kena bencana di situ, dan gak ada yang selamat di bis itu. Berarti sambung disclaimer-nya Kiatmo tadi bahwa nggak ada lah ditumpangi genderuwo, kuntilanak segala macam. Berarti yang dimaksud dengan jalur tengkorak adalah konotasi tingkat bahayanya, termasuk tikungannya, terus sudut kemiringan jalan ya kan, naik turun, kondisi jalan. Jadi lebih tepatnya ke situ ya, bukan tengkorak tuh hal-hal mistis. Bukan. Nanti mistisnya ada, kita nggak menolak adanya hal-hal mistis di situ ya. Kita bahas kasus Lingga Kencana deh sedikit, bukan faktor teknisnya ya. Jalur itu gimana Kiat mau ngeliatnya? Memang curam atau gimana? Jalur itu kalau mobil nggak fit, rem habis pasti. Kalau mobil rem panas kan bener-bener dalam tuh, ngeblong tuh. Nah, kebetulan di situ itu tanjakan dan turunannya memang bener-bener ngeri sih kalau aku bilang. Blind spotnya juga ada beberapa blind spot yang kita nggak tahu. Itu belok set gitu ya. Surprise, ada mobil lain gitu segala macem. Itu bahaya sih. Sampai akhirnya dikasih beberapa jalur penyelamat kan. Iya. Karena emang sering banget rem blong di situ. Apalagi kalau mobil-mobil gede, rem blong di situ, kendaraan besar. Ya minimal luka lah. Kita doain lah semuanya nggak ada yang celaka lagi di situ. Tapi ya namanya musibah seperti itu. Bagaimana penjelasan Kiatmo soal kejadian di beberapa titik jalan tol? Itu kan nggak, ya mungkin kalau aku ngelihatnya, kalau aku sebagai pengendara mobil biasa itu jalan lurus aja, obstacle-nya tuh hambatannya nggak begitu banyak. Tapi beberapa kejadian justru fatal kan. Kasus Vanessa Angel yang luar biasa itu, yaitu tadi Grand Max yang musim Lebaran kemarin. Ada beberapa hal gitu. Kalau aku sih ngeliatnya karena faktor keletihan ya, mungkin ya. Kalau yang kemarin Grand Max itu? Kalau faktor teknis kendaraan rusak. Enggak, itu supirnya bener-bener 4 hari dia nggak tidur. Nggak tidur. Iya bolak-balik lah. Belum istirahat. Iya belum istirahat. Tapi kita perlu ingat ya, jalan tol Trans Jawa ini sama seperti jalur-jalur tengkorak yang lain. Ternyata jalannya dibangun atau dibikin jalan itu menembus gunung dan menembus hutan. Sama bahkan kalau yang sering terekspos media itu di jalan tol kilometer 97, Cipularang, Cikampek, banyak insiden di situ. Aku mau kasih tahu satu hal yang yang mungkin kalian nanti bisa komen kalau kalian sering lewat situ. Tol Baru Semarang. Ini juga, aku pernah mengalami beberapa kejadian yang aneh banget di situ. Ya emang jalan tol yang membelah hutan, membelah gunung, itu kan tempat tinggalnya mereka sebenarnya emang. Nah seperti itu. Ya kemungkinan besar adalah ya hal seperti itu ya. Kita masuk deh ke urusan itu deh. Ini sih percaya atau enggak, aku ngobrol sama Kiatmo gitu ya. Aku tanya yang ngerti. Ada memang sosok lain atau makhluk lain yang mengganggu. Karena aku banyak dengar cerita di jalan tol tiba-tiba ada yang merasa nyebrang, bus, dia keganggu. Terus di beberapa tikungan di luar jalan tol seolah-olah ada yang berdiri dengan wajah pucat menakutkan sehingga mengganggu.
Ada nggak sih penampakan seperti itu entah di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera gitu? Aku pernah ngalamin. Ini yang aku cerita di Kelok sampai Pulau Ampe. Itu kalau aku dulu nyetirnya dari Padang menuju ke Riau, ke Dumai Riau. Makanya aku udah pernah ngalamin sendiri di situ. Itu jalanannya tanpa faktor mistis pun ya. Itu udah ngeri banget. Tikungannya nggak karu-karuan. Derajat tanjakannya juga ngeri. Belum lagi lawannya truk-truk gede kan. Aku pernah ngalamin satu kali. Namanya pengen nyoba ya. Pengen nyoba lah. Sampai Pulau Ampe? Iya. Coba sampai Pulau Tigo, nggak mungkin. Sebelumnya. Itu sebelumnya. Itu ada 44 kelokan, ada kelok 9, kelok sampai Pulau Ampe. Nah itu, waduh. Aku pernah ngalamin, itu orang bukan ya? Set. Begitu nikung, tapi dia diem aja. Bener-bener diem aja. Sampai, kan nggak bisa kenceng memang lewat situ ya. Karena banyak tikungan. Set, aku lihat. Wah, ngeri juga emang. Emang ada yang hal seperti itu. Tapi kita juga perlu tahu, kalau zaman sekarang ya, ini aku kesana tahun 2008. 2008 masih sepi banget, belum ada YouTuber. Pernah aku juga kaget. Di Alas Roban. Iya, aku baru mau cerita. Di Alas Roban banyak banget cerita kayak gitu. Ada sosoknya biasanya kakek-kakek apa kalau nggak salah tuh ya. Iya. Banyak banget tuh cerita Alas Roban. Pernah lewat Alas Roban kan? Sering, jalur lama. Jalur kan, lama ya? Kalau kita tahu Alas Roban kan, jalur lama yang berkelok-kelok. Sekarang kan lurus, ada yang lurus tuh. Kalau aku ngomong daerah Jakarta ya, ada yang paling kiri tuh lurus, kelok-kelok. Terus yang paling kanan tuh agak melambung gitu kan, muterin gunung gitu kan, betul kan? Betul. Nah, yang cukup fenomenal itu kan yang kelok-kelok masuk gunung masuk hutan itu kan? Iya, jalurnya lebih pendek tapi ya gitulah ya jalannya. Itu banyak situs di situ. Banyak situs, bener-bener banyak situs, yang pasti namanya situs Poncowati yang aku tahu. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Itu tempat mandinya tempat ritual lah kalau aku bilang. Para entertain zaman dulu ya. Bukan entertain zaman sekarang, penari, sinden, segala macam ya memang tempatnya di situ. Aku pas waktu ke situ itu bener-bener dapat petunjuk ya. Hati-hati kamu kalau di sini, bukannya apa-apa nak, bukannya apa-apa. Mereka ya, aku bilang makhluk gaib ya, kita ini nggak niat ganggu kalian pun. Kalau energi kita lagi ketemu, mau nggak mau ketemu, Oke. Seperti itu. Mau nggak mau ganggu mesin. Ganggu mesin kendaraan. Kok bisa ganggu mesin kendaraan? Ya boleh kalian debatable lah ini. Ini boleh didebat. Mesin kendaraan ini kan namanya putaran ya? Mekanik semua tuh. Mekanik semua, ada elektrikalnya segala macem. Nah, sisi-sisi mistisnya yang nggak kelihatan ini. Contoh mobil yang berhenti di tengah rel kereta api. Iya. Seolah-olah nggak bisa maju, nggak bisa mundur kan? Mati mesinnya. Padahal kalau di jalan biasa aja gitu. Biasa aja. Karena itu kan memang ada faktor listrik statisnya ada di situ pengaruhi. Nah, makhluk gaib ini juga sama sebenarnya. Makhluk gaib itu punya punya gelombang elektromagnetis yang bisa mempengaruhi itu, gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang ini sekedar ngayal, enggak. Ini sebenarnya sains. Tapi titik-titik di mana ada itu memang langka. Nggak semua jalur tengkorak kan pastinya. Kalau kita pergi ke luar Jawa lagi ya, ada di daerah Palu. Jauh kayaknya Sulawesi. Jauh. Itu Trans Sulawesi itu. Sampai nanti kita bisa ketemu kota gaib namanya Kota Uwentira. Itu ada jalan nanjak nih. Jelas-jelas ini jalan nanjak. Kalau kita taruh botol air mineral di situ, bukannya dia ngelinding turun. Dia melawan gravitasi. Di Jawa Barat juga ada, dekat Gunung Piramid ada, di Cianjur juga ada. Nah, hal-hal seperti itu kan kalian mau gimana? Jelasin secara sainsnya. Ya kan? Ini gravitasi loh, dilawan sama itu. Menarik sih, di beberapa cerita di tol juga malah ada loh. Ya kan, yang tadi aku bilang ada yang nyebrang, malah kayak ada yang nyetir, ada yang dia tuh ngelihat ada makhluk duduk di atas. Malah videonya sempat ada kok videonya itu, entah itu editing atau apa gitu ya. Cipularang ya itu ya? Iya, tapi cerita itu dibangun begitu kuat sehingga kita yakin, kita percaya gitu. Terus itu tadi di pinggir seolah-olah ada yang berdiri. Itu di titik-titik tertentu yang pernah terjadi kecelakaan hebat itu selalu meninggalkan jejak seperti itu nggak, Ki? Atau makhluk itu bisa muncul di sepanjang jalan tol yang mana aja? Gitu? Ya,
aduh aku merinding jadinya. Aku inget banget pas waktu di Cikidang. Cikidang ini pernah ada bis masuk jurang. Ini padahal nggak malam loh ya, siang ya. Itu ada liputanku di salah satu TV namanya Trans 7. Seolah-olah nih aku dikasih lihat mereka yang ada yang ngerangkak, ada yang apa namanya sakit segala macem, nggak utuh badannya seperti itu. Korban. Itu korban kecelakaan. Kalau menurut warga setempat pas waktu itu kejadian, beberapa kali kejadian yang terakhir itu baru beberapa bulan lah, nggak fatal. Tapi kata saksi yang ada di situ, penduduk sekitar lah ya, ini katanya ditampakin orang-orang aneh-aneh seperti itu, korban-korban yang nggak utuh itu. Sampai akhirnya mereka lagi nyetir, ditampakin yang seperti itu, gimana nggak kaget? Gimana nggak kejadian lagi? Iya, itu dia. Seperti itu. Di video sebelumnya Ki Atmo pernah cerita, aku ingat yang kasus bunuh diri, ingat? Ya. Bahwa tidak menutup kemungkinan dulu pernah terjadi atau kemungkinan akan terjadi lagi. Yang kasus bunuh diri ya, satu keluarga gitu. Betul. Di kasus kecelakaan akan seperti ini nggak, Ki? Mungkin ternyata di titik kemarin kecelakaan dulu pernah terjadi kecelakaan hebat. Atau pertanyaan berikutnya adalah, mungkin nggak nextnya akan kejadian lagi di titik yang sama. Begitu pula berlaku di lokasi-lokasi yang lain, kayak di Python, di lokasi kejadiannya Vanessa Angel, atau di Saiful Jamil gitu. Kalau kita bicara hilangnya nyawa manusia karena faktor-faktor kecelakaan dan kejadian itu terulang lagi, kita bisa cek sejarah. Kita cocokin. Ternyata beberapa spot itu, beberapa titik-titik yang memang rawan itu, gampang aja lah, Alas Roban aja lah. Ya. Itu tempat pembuangannya mayat Petrus. Oh, zaman Orde Baru dulu ya? Zaman Orde Baru, tempat pembuangan mayat Petrus yang benar-benar nanti kalau warga sekitar situ ada suara kijang melengking, itu pasti besok ketemu mayat. Oh, itu kode? Kode. Pertanda ya? Iya. Terus habis itu ada satu lagi, ini sama suara, tapi kalau yang di sini suara burung, yang di tempatnya almarhum Vanessa Angel itu. Mereka ya kalau warga-warga Jawa Timur tahu lah jalan tol itu kayak gimana kan. Itu juga apa ya, ada suara-suara burung-burung tertentu, besoknya ada kejadian seperti itu. Karena dulunya tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang perang, banyak orang hilang nyawa. Perang zaman-zaman Belanda, Pantura itu kan dulunya. Oh iya, kan korban pembuatan jalan aja udah berapa tuh? Pembuatan jalan. Kerja paksa itu kan, Dendels kan? Kerja paksa. Belum lagi yang pasukan Mataram mau nyerbu Batavia, dicegat. Kan perang mereka. Dan memang beberapa titik-titiknya seperti itu. Kita gampang-gampangan aja lah. Kalau kalian punya EMF itu electromagnetic field. Saya pikir timnya itu. Apa itu? Mission Impossible kan? Oh, EMF kan ada juga kan? Bukan, ini tim ekonomi, IMF. Iya, itu bisa dicek. Benar-benar yang katanya ada apa namanya? Katanya ada sesuatu yang lain lah di sini. Kejadian supranatural, metafisika. Cek alatnya, naik, benar-benar naik. Gelombangnya beda. Nah, ini pertanyaan klasik nih. Netizen pasti nanya dan kita pasti ditanyain. Ini 2024, Bos. Lo masih percaya sama kayak gituan? Iya. Terus kan tadi Katmo bilang perang Mataram lah. Aku bilang kerja paksa. Itu udah sekian ratus tahun yang lalu. Iya. Apakah mereka masih meninggalkan jejak di situ? Ya, pastilah. Pasti masih meninggalkan jejak. Yang namanya, oke, buat sok scientific. Ini 2024, Bos. Ini gitu 2024. Kan? Percaya kayak gituan, pasti gitu kan? Kalau kalian nggak percaya sama itu, kita kembalikan ke prinsip fisika. Apa? Rumus kekekalan energinya Einstein. Energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Simple, hanya berubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Oke. Seperti itu. Energi berubah bentuk dari apa namanya? Contohnya energi panas berubah jadi itu. Energi kesedihan berubahnya jadi apa? Terus habis itu energi penasaran. Ini kan orang meninggal nggak wajar ya. Yang namanya kecelakaan, yang namanya apa? Itu kan meninggalnya nggak wajar. Mereka pasti masih penasaran lah. Seperti itu. Ya, kita bukan bicara arwah penasaran, nanti panjang itu pembicaraannya. Tapi memang energi-energi seperti itu masih ada jejaknya. Tidak akan pernah hilang? Nggak akan pernah hilang. Bukan hanya di Indonesia. Please, kalian cek di luar negeri, malah ada. Khusus cari sejarah
setan di tempat tertentu, kastil-kastil, kemudian hutan-hutan segala macem. 2024 jangan cuman yang kelihatan doang gitu loh. Oke, sepengalaman Kiatmo keliling Indonesia ya. Satu nih daerah mana yang paling wingit, angker ya, wingit angker. Kemudian ada nggak pertanda khusus yang Kiatmo rasakan? Jadi bukan cerita ini, tapi Kiatmo keliling, ini kayaknya beda nih. Ini ada sesuatu yang lain nih. Ada nggak tanda-tanda itu? Ya, pertama nanti kita cerita di episode lain ya. Yang paling aku ngerasa angker nih, itu salah satu pulau di Kalimantan Timur. Pulau gede banget, namanya Pulau Kumala. Oke. Kalau kalian anggap pulau, buat yang belum tahu, ini bukan di pinggir laut, di tengah sungai. Oke. Pulaunya di tengah sungai. Itu angker banget. Kita cerita di lain kesempatan. Kalau jalur-jalur, iya, jalur-jalur lah yang paling angker tuh. Jalur-jalur semuanya ada pengalaman tersendiri. Kalau dibilang serem enggak ya, tapi ada pengalaman yang berkesan buat aku. Di dekat tempat tinggalku, Malang, Pujon. Jalur Pujon. Jadi kalau kita dari Malang ke daerah Batu, itu kalau kita mau ke daerah Madiun atau Jawa Tengah itu biasanya lewat pegunungan, motong pegunungan. Nah, aku pernah 2 kali mengalami hal yang di luar nalar. Yang pertama kali, zaman masih belum ada tol, lagi nyetir malam-malam. Tahu-tahu ada saudaraku, kakak sepupu. Dia tidur kan di sebelah. Memang satu mobil nih ceritanya? Satu mobil. Dia tidur di sebelah. Tahu-tahu aku nggak. Tahu dia bilang, apa itu? Kaget kan aku. Dia kayak yang ketakutan, panik gitu. Aku lihat, lirik dikit. Di pojokan mata gitu ya? Iya, di jendela penumpang. Berarti di belakang Kiatmo ya? Itu ada kain putih ngelayang. Ngeri. Itu ngelayang, bener-bener ngelayang. Itu bukan tol ya? Bukan. Jalur Pujon Kandangan itulah. Yang tahu, yang pernah dapat pengalaman atau yang tahu cerita ini, komen ya? Komen. Terus habis itu sampai aku, anjir, untung aku nggak kagetan. Kalau aku kagetan jalurnya. Bisa jadi lain cerita ya? Ya. Ini nggak ada makhluk, nggak ada kuntilanak, nggak ada apa, ya cuman kain. Terus beberapa belokan, udah dia pergi lagi, kayak turun gini. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di daerah situ juga, tapi beda wilayahnya, karena ini cukup panjang lah. Jalurnya cukup panjang. Aku lagi sama keluarga, pulang mudik, malam, semuanya lagi tidur. Kok aku cium bau wangi di mobil? Bener-bener wangi bunga. Katanya Stella jeruk. Oh, bukan. Itu pewangi mobil. Iya. Nah, ini cium aroma bunga. Seingatku itu aroma sedap malam. Oh iya, bunga-bunga misterius tuh. Ya, bunga-bunga misterius yang ya aneh lah itu. Terus lama banget ini. Oh, cukup lama ya? Lama, 3 menit adalah. 3 menit kita jalan ada aroma gituan. Oh, lama itu. Lama. Aku lihat, di spion tengah. Spion tengah. Itu ada cewek duduk gini. Dalam mobil? Di dalam mobil. Tapi mukanya nggak jahat. Jangan bayangin ini kuntilanak. Iya, nggak usah jahat juga. Ada penumpang aneh di dalam mobil kan deg-degan loh. Bukan anggota keluarga juga gitu. Bukan. Dan itu bikin aku bener-bener, itu serem banget tuh. Pas aku lihat ke spion atas itu, dia ngeliatin bener-bener mata ketemu mata. Jadi ketemu di spion gitu ya matanya? Iya. Terus itu aku lihat jalan lagi, dia gini dari sela-sela kursi penumpang. Tangannya sepanjang itu? Iya. Aku dikasih sesuatu sama dia. Dia di baris kedua Kiatmo. Iya. Mobilnya 2 baris, 3 baris? 2 baris. Dia di baris di belakang Kiatmo persis berarti ya? Iya, betul. Tangannya ke tengah gini. Tangannya ke tengah, dikasih sesuatu sama aku. Masih aku simpen barangnya sampai sekarang. Terus hilangnya? Ya udah, habis ngasih sesuatu itu, aku ambil kan. Bener-bener ambil gitu? Aku ambil. Set. Terus ngeliat lagi? Udah nggak ada. Begitu aku ambil, ini kayak yang set, hilang gitu loh. Ya kayak gitu. Wah, itu bener-bener. Itu aneh. Itu bener-bener aneh. Nah, kalau cerita serem di jalan banyak lah, udah nggak umum itu seperti yang kalian jumpai lah kalau yang itu. Iya sih, emang kaca tengah itu kadang-kadang misterius banget, bikin serem kalau naik mobil sendirian. Itu dia. Ya pertama ganggu silau dari mobil belakang. Kalau nggak serem balik aja gitu ya. Nah itu dia. Kalau ada sesuatu, tahu-tahu Oh iya, pernah juga ada yang ini aku sama teman-teman dari TV juga, tahu-tahu mobil berat. Itu juga. Ada yang gemuk kali.
Enggak. Barangnya kebanyakan. Enggak. Ya emang tahu-tahu memang itu dari satu candi ya. Ini di dekat Alas Roban juga. Di dekat jalur Pantura juga. Tahu-tahu mobilnya kok ngereng. Jadi ngeden. Iya ya, kok jadi gini ya? Terus habis itu aku, ini kenapa ini, ada apa ini? Aku ditanyain kan. Ya udah, biarin, ikut dulu sebentar. Berhenti aja dulu. Nah, dan tempat kita berhenti biasanya kalau di jalur-jalur tengkorak itu, tempat kita berhenti nggak ada yang enak. Gelap, serem, dan tempat bekas-bekas kecelakaan. Serem kan? Oh, kayak gitu. Aku pernah dengar cerita ada zaman Alas Roban lama gitu ya. Begitu masuk Alas Roban, ada yang stop, naik, numpang. Terus ditumpangin di ujung sana, minta berhenti, tapi begitu turun habis itu udah nggak ada. Banyak loh kejadian kayak gitu lagi. Banyak kejadian ini seperti itu. Aku diceritain sama itunya langsung, orang yang langsung ngalamin hal kayak gitu. Yang ngalamin itu ya, betul. Itu kalau di Alas Roban itu, kalau lewat jalur lama pasti ketemu monyet kan? Iya, banyak monyet itu. Banyak monyet. Nah, ya boleh percaya boleh nggak. Monyet-monyet itu beberapa bukan monyet biasa. Pesugihan pasti. Nah kan, kenapa kok pesugihan selalu digambarkan sama monyet? Kenapa? Serakah monyet itu. Penuh tangannya, mulutnya, dikasih lagi masih diambil. Oh iya, betul. Itu. Setuju. Itu seperti itu ya, emang iya. Jadi nanti ada yang menyerupai manusia numpang. Terus tahu-tahu udah sampai sini, lah nggak ada orangnya, gitu kan? Banyak di situ. Nah, balik ke kasus yang paling update kemarin. Menurut Ki Atmo, apa yang bisa kita lakukan apabila kita melewati jalur-jalur tengkorak tadi? Kayak kalau orang bilang ya permisi, ada yang pencet klakson, termasuk juga jembatan, ngedim. Apa Ki yang bisa kita lakukan yang paling tidak untuk meyakini bahwa aku mau lewat nih, permisi ya gitu. Ya, itu hal-hal yang umum seperti itu banyak lah di channel lain. Aku kasih yang lain aja. Catat ya, kalian moga-moga bisa notice beberapa jalur yang kita bahas ini. Mulai dari daerah lintas Sumatera sampai nanti lintas Sulawesi yang lewatin Wentira, apalagi yang di Pulau Jawa seperti itu, yang di tol segala macam. Kalian riset bener-bener titik-titik jalur-jalur yang bisa dibilang berbahaya banget. Karena emang kita nggak tahu kapan berarti kita masuk itu. Bukan urusan mistis lah ya. Persiapkan aja dirinya dulu untuk melewati itu ya, pasti ya. Persiapkan. Oke, Ki Atmo, apapun ceritanya kita turut berduka ya. Pasti. Sedih banget atas kejadian ini, atas tragedi ini yang mudah-mudahan nggak akan pernah terjadi lagi, Ki. Kehati-hatian penting banget, sama satu lagi buat pemirsa kisah dunia lain yang tahu cerita-cerita tentang jalur-jalur yang tengkorak ya, jalur yang rawan, jalur yang punya banyak cerita. Komen biar kita juga punya banyak referensi. Betul. Yang pemirsa lain juga tahu, oh ternyata di sini ada cerita ini nih, ternyata ada cerita ini. Jadi kita bisa berbagi pengalaman. Kalian komen, kalian kasih tahu tempat mana-mana aja supaya kita juga bisa waspada. Betul. Seperti jadi itu. Kita yang mau ke sana, oh ada cerita nih di sini nih, harus ini, harus itu. Termasuk aku jadi penasaran, nggak ada kan ritual khusus kalau kita mau lewat mana gitu, nggak ada kan, lewat aja kan, ya paling ya permisi gitu. Di Bali ada sedikit ritual. Jadi kalau supir travel di Bali, ini setiap ada pura sembahyang dulu, jalan lagi. Setiap pura sembahyang dulu, jalan lagi. Tapi di daerah tertentu kan, tidak semua pulau Bali ada pura dia harus berhenti kan? Ya, biasanya di pura-pura tertentu, pura agung lah ini yang dia. Oke, Ki Atmo, thank you ya. Terima kasih. Semoga ya ini menjadi pelajaran buat kita. Kehati-hatian nomor 1 deh, cek kendaraan. Pasti. Oke, Ki Atmo ya. Siap. Thank you, sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain.